Ya, Tang San menjawab dengan hormat, dengan cepat memainkan kedua tangan di atas disformasi. Segera, beberapa pola cahaya aneh muncul di permukaan piringan arai. Yang lebih menakjubkan adalah bahwa pola cahaya ini juga mengandung berbagai fluktuasi energi kompleks yang bahkan tidak dapat dipahami oleh Su Ziran sama sekali. Segera setelah itu, Tang San tiba-tiba membalikkan lingkaran dan memasangnya di dadanya. Segera, cahaya perak menyala di disformasi. Di mata Tang San, ada sentuhan kecemerlangan biru perak. Dengan tangan terbuka di kedua sisi tubuhnya, tanaman merambat tebal keluar dari telapak tangannya, dan tanaman merambat langsung ke Su Ziran dan terjerat. Itu langsung digariskan ke dalam sangkar besar, dan setiap tanaman merambat dengan cepat mengeluarkan duri tajam, menunjukkan aura garis keturunan yang kuat. Tangan kanan Tang San goyah, dan tanaman merambat bergabung menjadi tombak panjang di telapak tangannya, memancarkan aura yang sangat tajam. Ini benar-benar perubahan semangat. Kemampuan tempur sebenarnya dari iblis rusa badak terutama pada tingkat kekuatan mental, tetapi ketika datang ke pengamatan, itu pasti kelas 1. Mata badak menatap kaisar perak biru di depannya, membuatnya benar-benar yakin bahwa ini adalah semacam kekuatan darah. Dan kekuatan garis keturunan Tang San sebelumnya tidak seperti ini. Ini berarti bahwa apa yang dikatakan Tuan Lou ini benar, dan dia benar-benar berhasil mengintegrasikan kekuatan darah ke dalam formasi. Ini sangat mengejutkan sehingga Su Ziran benar-benar tidak bisa berkata-kata. Tetapi telah menyadari dalam hatinya bahwa penilaian pemilik Tuan Lou ini masih rendah. Dan itu terlalu rendah. Ini hanya dapat digambarkan sebagai ajaib. Dengan formasi seperti itu, bukankah itu setara dengan memiliki garis keturunan kedua? Ini masih arai tingkat garis keturunan tingkat ketiga, bagaimana jika itu adalah tingkat yang lebih tinggi? Su Ziran secara alami tidak berani memikirkannya. Arai seperti itu hanya bisa digambarkan sebagai harta yang tak ternilai. Suaranya sedikit bergetar, dan dengan gemetar bertanya kepada Tuan Lou, "Tuan, tingkat kemampuan garis keturunan apa yang bisa setara dengan formasi yang kamu buat ini? Tingkat apa yang bisa setara dengan yang tertinggi?" Master Lou dengan samar berkata, "Itu bisa dibuat dengan tingkat garis keturunan apa? Itu bisa setara dengan level berapa?" Secara teori, disformasi level Kaisar Iblis Besar harus bisa diproduksi. Namun, aku tidak memiliki darah Kaisar Iblis Besar. Kekuatanku tidak cukup. Melihatnya sekarang, kemampuan tertinggiku, tingkat dewa harus bisa mencoba. Tapi butuh banyak bahan. Su Ziran menarik napas, "Tuan, aku belum bisa menjanjikan apapun kepadamu. Fakta ini sangat penting, dan aku harus melaporkannya. Maukah kamu menunggu beritaku?" Pada saat ini, hatinya sudah sedikit kacau, dan itu benar-benar bukan sesuatu yang bisa dia putuskan. Sangat jelas bahwa formasi garis keturunan seperti itu mungkin hanya berharga bagi ras lain, tetapi untuk garis keturunan iblis rusa badak yang tidak pandai bertarung, itu dapat dikatakan sebagai perubahan kualitatif. Perubahan kualitatif mutlak. Tuan Lou menunjuk Tang San dan berkata, "Kamu hanya perlu menghubunginya, dia tahu bagaimana menemukanku." Itu saja untuk hari ini. Juga, disformasi Kaisar Perak Biru ini adalah hadiah dariku untuk Ashura, tidak ada yang boleh mengingininya. Kudengar dia akan berpartisipasi dalam pertarungan tim di Istana Leluhur. Ini untuk menyelamatkan nyawanya. Jika dia memiliki 3 kekuatan dan 2 kelemahan, perjanjian kita sebelumnya akan dibatalkan. Itu saja. Setelah berbicara, dia berdiri dan berjalan keluar. Su Ziran buru-buru mengikuti dan dengan hormat berkata, "Tuan, jangan khawatir. Mengenai pertempuran pengadilan leluhur ini, pemiliknya telah merencanakannya untuk memastikan bahwa saudara Ashura dapat kembali dengan selamat. Jangan khawatir, kesepakatan kami benar-benar mutlak. Hitung. Juga, apakah kamu berencana untuk menjual disformasi garis keturunan ini?" Master Lou berhenti, menoleh untuk melihatnya, dan berkata, "Apakah menurutmu benda ini dapat dijual? Biarkan aku memberitahumu, sejauh ini aku hanya membuat beberapa yang berhasil. Ada terlalu sedikit barang percobaan, dan aku tidak bisa terus menelitinya. Kalau tidak, menurutmu mengapa aku harus bekerja sama denganmu? Jika bukan untuk penelitian, mengapa aku membutuhkan begitu banyak uang?" "Ya, kamu benar. Ini benar-benar kehormatan kami." Su Ziran mengangguk dengan tergesa-gesa. "Itu dia." Setelah berbicara, dia melangkah pergi. Tang San berbisik kepada Su Ziran, "Kapten Su, aku akan pergi menemui Grandmaster dulu, dan kembali lagi nanti." Setelah berbicara, dia dengan cepat mengikuti Tuan Lou, berjalan keluar, dan masuk ke kereta. Su Ziran pergi ke pintu, dengan hormat menyaksikan kereta yang mereka tumpangi berangsur-angsur menghilang, lalu melambaikan tangannya dan berkata dengan suara rendah, "Ikuti mereka dan lihat di mana mereka berada." Petik 2. Di dalam gerbong, Zhang Haoxuan melepas topeng di wajahnya, dan senyum muncul di sudut mulutnya, rasanya cukup enak. Tuan Lou berpakaian secara alami dalam penyamaran, dengan penutup topeng, membuatnya mudah untuk merias wajah. Ini secara alami apa yang dia dan Tang San negosiasikan. Tang San memutuskan untuk bekerja sama dengan toko Lingqi setelah mempertimbangkan dengan cermat.
Salah satunya adalah karena kesetiaan toko Linky adalah garis keturunan monster merak. Artinya, uang yang mereka peroleh di masa depan juga akan diberikan kepada klan monster merak. Jika Tuan Muda Mei dapat mewarisi peacock monster Rache, maka, ini secara alami miliknya. Juga, toko Linky milik Linky Luyao adalah salah satu toko terbesar di benua itu, dan saluran yang mereka miliki pasti dapat menemukan banyak barang bagus yang dibutuhkan Tang San. Apa yang disebut disformasi garis keturunan tentu saja palsu, bukan karena Tang San tidak bisa membuatnya, tetapi akan sangat merepotkan untuk membuatnya, dan itu benar-benar membutuhkan banyak bahan untuk dilakukan. Ini tidak perlu untuk saat ini, dan dia benar-benar perlu mempelajarinya. Terutama untuk memungkinkan toko Linky bekerja lebih keras untuk menemukan semua jenis garis keturunan langka untuk mereka, terutama garis keturunan yang paling dibutuhkan Tang San. Jika hal-hal ini dapat diperoleh, itu akan sangat bermanfaat bagi seluruh organisasi penebusan. Tuan Lou, dengan benar menunjukkan kemampuan membuat formasi yang kuat, mengejutkan Suziran, dan membuat seluruh toko Linky lebih memperhatikan Tuan ini. Peran Tang San sebagai juru bicara tentu saja lebih penting. Ketika dia dalam bahaya, toko Linky pasti akan membantunya untuk transaksi yang kemungkinan besar akan menghasilkan keuntungan besar ini. Seperti pepatah, guru melakukan pekerjaan dengan baik. Kecakapanmu dalam membuat set ini memang meningkat pesat, kata Tang San sambil tersenyum. Zhang Haoxuan berkata, ini benar-benar berbeda ketika kamu memiliki kesadaran ilahi. Semuanya terasa seperti hal yang biasa. Ayo, cepat kembali dan atur pertempuran timmu dengannya di Kolosseum. Aku akan mundur dulu. Baik, Zhang Haoxuan mengeluarkan dis teleportasi, dan dengan kilatan cahaya, orang itu menghilang tanpa jejak di kereta. Tang San tidak terburu-buru untuk kembali, tetapi dengan hati-hati memikirkan komunikasi sebelumnya dengan Su Ziran, dan setelah memastikan bahwa tidak ada yang hilang, kemudian membalikkan kereta dan kembali ke toko Linky. Mereka yang mengikuti secara alami sia-sia dengan dis teleportasi, bagaimana mungkin Zhang Haoxuan diikuti? Jadi, ketika Su Ziran melihat Tang San lagi, berita yang dia dapatkan dari bawahannya adalah bahwa ada dua orang ketika dia naik kereta, dan tidak ada yang turun dari kereta sama sekali, dan ketika dia kembali, hanya Tang San yang tersisa. Kapten Su. Tang San datang ke toko dan menemukan Su Ziran lagi. Su Ziran berkata sambil tersenyum, Saudara Ashura, jika kamu tidak menyukainya, panggil aku Saudara Su. Aku tidak berharap kamu benar-benar menemukan tuannya. Atas nama toko Linky, aku ingin mengucapkan terima kasih. Tang San tersenyum dan berkata, inilah yang aku janjikan kepada pemiliknya. Dan itu benar-benar keberuntungan bahwa aku benar-benar menemukan tuannya. Tuannya tidak pandai berbicara, dia berkata bahwa jika kamu memiliki sesuatu untuk dicari di masa depan, hanya beritahuku, dia akan menghubungiku. Dia tidak mengatakan bahwa dia akan menghubungi tuannya, tetapi mengatakan bahwa tuannya menghubungi dirinya sendiri, yang jelas berarti memberitahu Su Ziran bahwa aku tidak bisa menghubungi tuannya dengan santai. Tentu saja, ini semua adalah keterampilan berbicara, dan secara alami Su Ziran percaya atau tidak, tetapi tidak ada keraguan bahwa pentingnya Tang San dalam pikirannya telah meningkat pesat. Saudara Ashura, kamu akan berada di sini besok, dan sudah hampir waktunya. Aku pada dasarnya telah mengatur hal-hal di sisi pertempuran tim. Jangan khawatir, kamar dagang Linky kami telah melakukan upaya besar kali ini untuk memastikan bahwa kamu dapat bertahan hidup dengan aman. Ya, kamu bisa tinggal bersamaku untuk makan malam hari ini. Mari kita bahas detailnya, selama tidak ada kesalahan yang dilakukan, keselamatanmu pasti akan terjamin. Petik 2. Kalau begitu terima kasih, Kakak Su. Tang San menyapa sambil tersenyum. Komunikasi berikutnya menjadi jauh lebih lancar, dan iblis rusa badak memang mengatur retret untuk mereka. Tetapi tidak ada keraguan bahwa tim Shrek ditakdirkan untuk tidak ada lagi di Kolosseum. Hilangnya mereka tidak bisa dihindari. Su Ziran memberitahu Tang San aturan Kolosseum di pengadilan leluhur secara rinci. Setelah mendengarkannya, Tang San menyadari bahwa Kolosseum di Istana Leluhur benar-benar berbeda dari kota-kota besar. Pangkatnya jauh lebih tinggi, dan yang lebih penting, tingkat kebebasannya lebih tinggi. Kolosseum Agung Istana Leluhur dibagi menjadi dua bagian, satu bagian adalah jenis kolosseum besar yang mirip dengan kota-kota besar, tetapi skalanya jauh lebih besar. Kolosseum di sini bukan untuk membunuh dan bersenang-senang, tetapi yang lebih penting, ini untuk pemilihan yang kuat di dalam negara-negara besar dan untuk belajar dari satu sama lain. Dalam kasus aturan bebas, korban juga akan terjadi, tetapi masih jauh lebih buruk daripada kekejaman kota utama. Karena orang-orang yang dapat memasuki Kolosseum adalah bangsawan dari klan monster dan klan roh, dan bahkan banyak orang surgawi, tempat ini adalah tempat terbaik untuk mengasah mereka. Selain itu, ada alam rahasia di Istana Leluhur. Alam rahasia ini sangat aneh dan disebut Taman Neraka. Dikatakan bahwa setelah memasuki Taman Neraka, perlu untuk membuat pengorbanan darah untuk itu. Semua pendatang akhirnya akan bisa keluar hidup-hidup, dan jumlah maksimum hanya bisa setengah, dan setengah sisa hidup mereka terikat, untuk tinggal di Taman Neraka.
Taman neraka bahkan tidak bisa dimata-matai oleh pembangkit tenaga listrik di tingkat Kaisar Iblis Besar, itu adalah keberadaan yang sangat aneh, dan pembangkit tenaga listrik di atas tingkat dewa tidak bisa masuk. Di taman neraka, ada bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Memasukinya, kamu tidak hanya akan menghadapi bahaya dunia itu, tetapi juga bahaya yang dibawa oleh teman-teman lain. Lagi pula, hanya setengah dari orang-orang yang bisa keluar hidup-hidup. Pada akhirnya, jika jumlah kematian tidak cukup, itu harus menjadi akhir dari kanibalisme, sehingga sangat kejam. Namun, ada juga banyak peluang di Hell Garden. Dikatakan bahwa bagi mereka yang bisa bertahan dari Hell Garden, jalan untuk menjadi dewa akan jauh lebih mulus di masa depan. Adapun manfaat seperti apa yang bisa didapat, Zhu Ting belum pernah mengumumkannya ke publik. Dan pertarungan tim dari Istana Leluhur juga ada di taman neraka ini. Ini bukan pertarungan tim, ini lebih merupakan pertarungan jarak dekat. Hell Garden dapat dibuka sebulan sekali, dan dapat menampung hingga 100 makhluk setelah dibuka. Setelah masuk, paling banyak 50 bisa keluar hidup-hidup. Jika jumlah orang yang masuk kurang dari 100, maka hanya setengah dari jumlah yang akan bertahan. Oleh karena itu, Taman Neraka hampir merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi Istana Leluhur. Semua pendatang akan mendapatkan pengenalan yang terperinci sebelum masuk, dan kemudian para pecinta akan bertaruh siapa yang dapat bertahan. Ada banyak cara untuk memasang taruhan. Selain itu, Pengadilan Leluhur telah dengan jelas menetapkan bahwa semua klan darah tingkat pertama dilarang keras untuk masuk. Pertempuran tim yang akan dihadapi Tang San dan yang lainnya tidak diragukan lagi adalah Taman Neraka ini. Daftar mereka telah lama dilaporkan ke Ancestral Court Colosseum. Sebelum Su Ziran meminta mereka untuk kembali dalam 7 hari, pada kenyataannya, dalam 9 hari, mereka akan memasuki Taman Neraka. Dengan kata lain, Tang San dan yang lainnya masih punya waktu 3 hari untuk bersiap. Hell Garden dikenal sebagai tempat paling adil dan paling bebas untuk pertempuran tim. Setelah masuk, secara acak muncul di suatu tempat. Tapi itu bisa dalam tim, dan setiap tim dapat memiliki jumlah orang yang berbeda. Kamu dapat pergi dalam tim yang terdiri dari 30 orang jika kamu mau. Tapi masalahnya, ketika hanya setengah dari mereka yang bisa bertahan, tim besar pasti akan diserang. Tidak ada yang cukup bodoh untuk mengatur tim super untuk masuk, lagi pula, hanya setengah dari mereka yang bisa bertahan. Setelah upaya yang tak terhitung jumlahnya, pada akhirnya, dikatakan bahwa tim Hell Garden yang terdiri dari 5 hingga 10 pemain memiliki tingkat kelangsungan hidup tertinggi. Su Ziran memberi Tang San banyak informasi tentang Taman Neraka, dan juga memberitahu mereka cara untuk bertahan hidup. Setelah melewati Taman Neraka, tim Shrek akan tidak ada lagi. Tentu saja, status aristokrat mereka tidak menjadi masalah. Dengan kamar dagang Lingki untuk ditutup-tutupi, mereka masih bangsawan. Tang San bahkan curiga bahwa mereka bahkan telah membeli Kolosseum Pengadilan Leluhur. Bagaimanapun, meskipun uang bukanlah segalanya, di dunia ini, adalah mungkin untuk melewati roh. Masih ada 3 hari, dan aku tahu beberapa berita pasti, dan langkah selanjutnya adalah bersiap. Kembali ke White Tiger Hotel, Tang San menghubungi Zhang Haoxuan lagi, memintanya untuk membeli beberapa item untuknya, dan kemudian mulai mengatur lingkaran sihir kedap suara di ruang pelatihan hotel itu sendiri, jenis lingkaran sihir yang dapat mengisolasi bahkan getaran. Dengan lingkaran ajaib ini, suara dari luar tidak akan bisa masuk sama sekali, juga tidak bisa keluar dari dalam. Zhang Haoxuan dengan cepat membawa barang-barang itu kepadanya, dan mendiskusikan situasi Taman Neraka dengan Tang San. Tang San memulai persiapannya. Pada saat Wu Bingji dan yang lainnya kembali, hari sudah malam di luar, dan keempat anggota tim Shrek semuanya kembali dengan tubuh lelah mereka. Ada yang lelah secara mental, ada yang lelah secara fisik. Setelah makan malam bersama, Tang San memanggil mereka semua ke kamarnya, dan memberitahu mereka tentang Taman Neraka. Menurut pengaturan toko Lingki, kita relatif aman. Setelah mendengarkan apa yang dikatakannya, Wu Bingji berkata sambil menghela nafas lega. Tang San tersenyum sedikit, dan berkata, ini bukan keselamatan atau keselamatan kita sekarang, tetapi keselamatan lawan yang memasuki Taman Neraka bersama kita. Karena kita memasuki pertempuran tim, kita harus selalu menemukan cara untuk mendapatkan beberapa keuntungan. Tentang Taman Neraka, tidak ada informasi tentang apa yang bisa didapat, tetapi kita harus mendapatkan beberapa manfaat sendiri. Petik 2. Mata Dubai berbinar dan berkata, bagaimana cara mendapatkannya? Cahaya dingin melintas di mata Tang San, waktu berburu. Berburu. 4 lainnya saling memandang. Tang San mengangguk, manfaat terbesar bagi kita di Taman Neraka adalah kita tidak bisa dimata-matai dari luar. Kalau begitu, selama tidak ada saksi yang keluar hidup-hidup, tidak ada yang akan tahu apa yang telah kita lakukan. Lawan kita pasti semuanya. Mereka sangat kejam, tapi mereka pasti sangat kuat jika mereka bisa memasuki Taman Neraka. Mengekstraksi darah mereka akan menjadi aset berharga bagi kita. Bahkan jika kita tidak membutuhkannya, kita bisa memberikannya ke akademi setelah kita pergi kembali. Siswa lain menggunakannya, atau menjualnya dengan harga bagus di pelelangan. Petik 2. Cukup. Guli menarik napas dalam-dalam. Cheng Zicheng bahkan melihat ke samping dan berkata,
jika aku tidak tahu persis usiamu, aku akan benar-benar berpikir bahwa kamu lebih tua dari kami. Petik 2. Dari luar, Tang San tampak seperti berusia 20-an, terutama ketika dia biasanya memakai topeng di luar. Karena itu, Ashura memberi kesan bahwa dia sudah dewasa. Sebelum Tang San bisa berbicara, Wu Bingji sudah berkata, bagi kita manusia, semua peluang harus direbut. Posisi pemimpin spiritual yang didirikan di kota Keri akhirnya harus ditinggalkan, dan kita harus merebut semua yang kita bisa. Raih kesempatan itu. Aku setuju dengan rencana Tang San. Sekarang setelah aku masuk, aku akan mendapatkan sesuatu. Aku pasti baik-baik saja, aku akan bertanggung jawab atas keberuntungan untukmu. Dubai menepuk dadanya dan berkata. Cheng Zicheng mendengus dan berkata, jangan menahan diri. Aku merasa telah membuat banyak kemajuan baru-baru ini, dan aku hanya ingin memamerkannya. Petik 2. Guli tersenyum dan berkata, aku juga, aku secara bertahap menemukan perasaan sekarang. Aku pikir arah pengembangan masa depanku adalah menjadi ahli manajemen waktu dan benar-benar memahami makna waktu yang mendalam. Petik 2. Tang San mengangguk dan berkata, aku akan membuat beberapa senjata tersembunyi untukmu, serta susunan baru. Dalam 2 hari ke depan, aku tidak akan pergi ke gunung. Ayo lari dan kuasai penggunaan senjata baru ini. Begitu mereka mendengar bahwa ada senjata baru, mata keempat Wu Bingji tiba-tiba menyala. Diproduksi oleh Tang San, itu pasti produk yang bagus. 2 hari berlalu dalam sekejap mata, dan sudah waktunya untuk memasuki taman neraka. Pagi-pagi sekali, Tang San dan kelimanya meninggalkan kamar hotel dan bangun ke toko Lingqi. Su Ziran sudah menunggu di sana, dia menyerahkan cincin penyimpanan ke Tang San, membisikkan beberapa patah kata, dan mengirimnya ke kereta toko Lingqi. Bagian dalam gerbong sangat luas, dan jendelanya disegel. Ini adalah aturannya, tidak ada yang bisa tahu di mana pintu masuk ke taman neraka. Mereka yang berpartisipasi dalam pertarungan tim Taman Neraka semua akan berkumpul di satu tempat, dan kemudian kereta tertutup ini akan didorong oleh pengadilan leluhur ke pintu masuk Taman Neraka dalam kondisi isolasi mental. 5 set kostum ditempatkan dengan rapi di kereta, semuanya disesuaikan dengan sosok mereka. Pakaiannya serba hitam, dengan setelan hitam yang kuat, dan tutup kepala pada saat yang sama, hanya memperlihatkan mata, mulut, dan hidung. Mengenakan kostum seperti itu dan mengenakan tutup kepala, kecuali sosok itu, yang lain sama sekali tidak bisa dibedakan. Hal ini untuk membuat setiap peserta dalam pertempuran tim Taman Neraka tidak terlihat oleh lawan sebelum memasuki lapangan, menambah rasa misteri. Tang San mengangguk kepada teman-temannya, dan kelimanya dengan cepat berubah menjadi seragam hitam untuk kompetisi. Melihat bahwa mereka tidak bisa membedakan satu sama lain setelah mereka mengenakan kerudung mereka, senyum muncul di sudut mulut Tang San. Baginya, pertempuran tim berikutnya secara alami akan semisterius mungkin. Kereta berjalan untuk waktu yang lama, dengan 2 jeda di tengah, tetapi tidak ada suara yang datang dari luar. Di dalam kereta, hanya 4 kristal yang tertanam di sudut atas yang memancarkan cahaya redup, tidak terlalu gelap. Kelima orang tersebut memejamkan mata dan beristirahat untuk menjaga kondisi terbaiknya. Setelah mengemudi selama sekitar 1 jam, Tang San tiba-tiba membuka matanya, karena dia jelas merasakan kekuatan spiritual yang sangat besar muncul di luar kereta, dan kekuatan spiritual menyelimuti mereka. Artinya, mulai saat ini, mereka tidak dapat merasakan situasi luar dengan kekuatan mental mereka. Tang San menutup matanya lagi. Setelah setengah jam, kereta akhirnya berhenti. Semua sarana isolasi tampaknya menghilang pada saat ini, dan ada suara keras yang datang dari luar. Turun. Tang San mengangguk kepada teman-temannya, dan turun dari kereta terlebih dahulu. Di luar cerah, dan berjalan keluar dari kereta yang redup, dia sedikit menyipitkan matanya untuk menyesuaikan dengan cahaya, dan pada saat yang sama dengan cepat mengamati situasi di sekitarnya. Apa yang muncul di depan mereka adalah sebuah lembah dengan dinding batu yang curam di kedua sisinya. Pada saat ini, mereka berada di lorong yang lebar di antara dinding batu. Lembahnya terbentang ke depan, dan kamu dapat melihat semua jenis tanaman rimbun tumbuh di dinding gunung di kedua sisinya. Aura kehidupan di sini sangat kuat, tetapi bukan keadaan di mana berbagai atribut istana leluhur dipisahkan, tetapi menyatu, lebih seperti aura kehidupan di kota Keri, tetapi lebih intens. Pada saat ini, ada lebih dari selusin gerbong berkumpul di lembah ini, dan sejumlah peserta dengan perawakan berbeda, tetapi semuanya berpakaian hitam dan mengenakan kerudung, turun dari gerbong satu persatu. Para sahabat secara alami berkumpul di belakang Tang San. Mereka menemukan bahwa tidak ada pengemudi di gerbong, seolah-olah mereka datang ke sini sendiri. 2 makhluk tinggi dari spesies yang tidak diketahui sedang menjaga bagian depan. Alasan mengapa mereka dapat membedakan antara mereka dan peserta adalah bahwa meskipun pakaian mereka juga hitam dan mereka mengenakan kerudung, mereka memiliki garis merah di pakaian mereka. Masing-masing dari kalian telah mendapatkan plat nomornya sendiri. Ingat, kenakan plat nomor kalian. Ketika kalian keluar, jika kalian tidak menunjukkan plat nomor kalian untuk memverifikasi identitas kalian, kalian akan dibunuh tanpa ampun. Garis-garis merah itu dingin. Plat nomornya ada bersama pakaiannya,
dan Tang San serta 5 lainnya tentu saja juga memilikinya. Plat nomor mereka diberi nomor dari 11 sampai 15. Plat nomor ini tidak diragukan lagi terkait dengan taruhan pertarungan tim Colosseum. Setelah meninggalkan Hellgarden, plat nomor harus diserahkan sesegera mungkin untuk menentukan pesanan, dan pada saat yang sama, perlu diverifikasi. Pertarungan tim pengadilan leluhur perlu dijamin, setiap tim yang berpartisipasi memiliki penjamin di belakangnya, dan mereka harus membayar banyak uang. Setelah seluruh pasukan dihancurkan, uang jaminan tidak dapat dikembalikan, tetapi ada banyak kekuatan di belakangnya yang bersedia menjamin untuk memasuki pertempuran tim. Ini seperti bertaruh pada kuda dan membiarkan tim yang kamu jamin masuk. Lagi pula, mengetahui situasi mereka secara alami merupakan keuntungan besar untuk bertaruh. Terlebih lagi, begitu tim penjamin akhirnya bisa keluar hidup-hidup, penjamin pasti akan menerima hadiah yang setara dengan beberapa kali lipat jumlah jaminan. Namun, ada banyak kekuatan yang bersedia menjamin, tetapi sulit untuk mengatakan apakah mereka dapat menemukan peserta yang cocok. Tang San menggantung plat nomornya di dada kirinya. Mereka berlima adalah satu tim, dan tidak peduli siapa yang ada di plat nomor. Menggantung plat nomor dengan nomor memudahkan untuk mengidentifikasi rekan satu timmu. Tentu saja, ini saat pertama kali kamu masuk. Jika kamu tercerai-berai di dalam, rekan timmu terbunuh, dan plat nomormu dirampok, itu masalah lain. Bukan hal yang aneh bagi penipu untuk melenyapkan lawan lainnya. Pria berbaju hitam dengan garis-garis merah menunjuk ke kedalaman lorong di depan. Jalannya lurus ke depan, dan pemandangan di kejauhan sedikit ilusi, yang memberi orang perasaan tertekan. Bagaimanapun, nama tempat ini adalah Taman Neraka. Kelompok kontestan lain sudah mulai masuk lebih dalam, dan mereka harus jelas tentang aturan jika mereka bisa datang ke sini. Dilarang keras bertarung sebelum memasuki Taman Neraka, jika tidak maka akan langsung dieksekusi. Tang San dan yang lainnya mengikuti lawan lainnya dan terus berbaris ke depan. Setelah berjalan 100 meter, ada beberapa suara rengekan aneh di udara. Suara-suara ini tampaknya memiliki sedikit keajaiban aneh, yang membuat orang sedikit bingung. Tang San segera menyadari ada sesuatu yang salah, dan pada saat yang sama menemukan bahwa kekuatan mentalnya tampaknya menjadi tumpul di bawah pengaruh ocehan ini, dan pemikirannya juga melambat. Dia tidak bertarung. Tidak ada keraguan bahwa di pintu masuk Taman Neraka ini, pasti ada semua pendatang dari pengamat kuat dari Istana Leluhur. Pada saat ini, akan terlalu jelas jika dia menggunakan akal ilahinya untuk melawan untuk mendapatkan kembali kesadarannya. Setelah berjalan ke depan selama sekitar 10 menit, bagian depan tiba-tiba cerah. Samar-samar, Tang San merasa bahwa mereka telah melewati gerbang, dan di belakang gerbang ada dunia baru. Ini adalah dunia yang sangat indah, dengan cahaya dan bayangan aneh yang beredar di udara, pemandangan di depanmu tidak jelas, dan ada perasaan aneh. Jika kamu melihat cahaya dan bayangan dengan cermat, kamu bahkan akan merasa seperti akan tenggelam. Pada saat ini, pelat nomor di dada menjadi sedikit panas, yang merangsang dan membangunkan para peserta. Tang San terkejut menemukan bahwa pelat nomor di dada peserta dari tim yang berbeda memancarkan cahaya yang berbeda, dan 5 pelat nomor tim Shrek mereka memancarkan lingkaran cahaya hijau muda. Detik berikutnya, dunia cahaya dan bayangan yang aneh di depannya tampak terdistorsi dengan keras. Tang San merasakan dunia berputar, seolah-olah dia telah ditelan oleh sesuatu, dan sekitarnya berubah secara drastis. Ini sebenarnya adalah ruang yang terpisah, bidang yang terpisah. Adapun pesawat kecil, Tang San sering melihatnya ketika dia adalah Raja Dewa sebelumnya. Beberapa dari pesawat unik ini dipadatkan oleh kehendak spiritual yang kuat, dan beberapa muncul setelah puing-puing ruang angkasa distabilkan. Secara keseluruhan, pesawat-pesawat kecil individu ini harus bergantung pada bidang utama untuk bertahan lama, jika tidak mereka akan menghilang dalam waktu singkat. Dan pesawat kecil di depannya, bernama Hellgarden, tidak diragukan lagi mengandalkan keberadaan bintang Falan, dan itu berada di bawah kendali Istana Leluhur. Setelah mendapatkan beberapa informasi tentang Taman Neraka, Tang San dengan hati-hati mengamati dan menilai tempat ini. Pertama-tama, ini harus menjadi ruang terpisah yang bergantung pada bidang utama. Kedua, ruang ini sendiri tidak boleh cukup stabil, jika tidak, tidak akan ada situasi di mana pembangkit tenaga listrik di atas tingkat dewa tidak bisa masuk. Sebenarnya, bukan karena pembangkit tenaga listrik di atas tingkat dewa tidak bisa masuk, tetapi begitu masuk, itu dapat menyebabkan aturan tata ruang runtuh, sehingga menyebabkan seluruh pesawat kecil runtuh. Selain itu, manfaat yang dapat diperoleh di pesawat tunggal ini tidak boleh berupa jenis item, atau manfaat dari jenis item telah diambil, jika tidak maka tidak akan digunakan sebagai tempat untuk pertempuran tim di Colosseum. Tepatnya, Tang San akan meringkas Taman Neraka menjadi medan perang luar angkasa yang penuh bahaya. Tepat saat dia mengingat penilaiannya, sekelilingnya tiba-tiba menjadi kosong, dan kemudian dia merasa seperti tubuhnya jatuh. Adegan di depannya telah kembali normal, dan seruan datang dari sampingnya. Tang San bahkan tidak melihatnya, dan ketika dia menyalinnya dengan tangan kanannya, dia meraih Dubai di sisinya. Di sisi lain, sayap emas di punggung Cheng Zicheng telah terentang, dan masing-masing tangan meraih lengan Wu Bingji dan Guli. Cahaya putih emas menginjak 3 kaki,
mendorong aliran udara turun selangkah demi selangkah. Mereka memang muncul di udara, tetapi mereka tidak jauh dari tanah, hanya sekitar 10 meter. Tang San tanpa sadar melihat sekeliling, dan pada saat yang sama kekuatan mentalnya dengan cepat terbuka, menjelajahi dunia luar. Apa yang terlihat adalah dunia yang aneh. Langit yang gelap membuat orang merasa seolah-olah berada dalam kegelapan, tapi anehnya bumi ini terang benderang. Sejauh mata memandang, ada semua jenis bunga yang tumbuh di tanah. Bunga-bunga ini memancarkan cahaya yang berbeda dan halo lembut di bawah langit malam, memberi orang perasaan yang mempesona. Taman neraka ada di sini. Mengingat informasi yang diperoleh dari suziran di benaknya, Tang San mengendalikan tubuhnya dan jatuh ke suatu posisi. Cheng Zicheng buru-buru mengikuti, mengepakkan sayapnya, dan jatuh bersama. Salah satu pesan penting yang diberikan suziran kepada Tang San tentang taman neraka adalah bahwa bunga berwarna hangat itu aman, dan bunga berwarna dingin itu berbahaya. Ketika ada lagu, keamanan dan bahaya akan dipertukarkan. Ini adalah aturan taman neraka. Pada saat ini, mereka jatuh ke semak bunga berwarna hangat. Bunga-bunga di sekitarnya terutama berwarna merah muda, oranye, dan merah muda, beberapa cabang tinggi bahkan beberapa meter, dan beberapa hanya beberapa inci. Setelah mereka jatuh ke dalam bunga, mereka langsung terhalang oleh bunga di sekitarnya. Di sini sangat indah. Cheng Zicheng berkata dengan lembut. Dia adalah seorang gadis, dan dia dikelilingi oleh bunga-bunga bercahaya, yang merupakan sentuhan yang bagus untuknya. Wu Bingji menepuk ringan Cheng Zicheng, dan dia langsung terdiam. Mata semua orang terfokus pada Tang San. Tang San juga memandang teman-temannya, tersenyum sedikit, dan berkata, saat berburu dimulai dari saat ini. Petik 2. Aturan pertempuran tim Taman Neraka, untuk semua tim yang memasuki Taman Neraka, satu-satunya tujuan adalah menemukan jalan keluar. Di Taman Neraka yang luas ini, hanya ada satu jalan keluar. Setiap kali lagu dimainkan, para kontestan akan merasakan arah pintu keluar. Pada saat itu, bunga berwarna hangat untuk keselamatan dan bunga berwarna dingin untuk bahaya akan dipertukarkan. Setelah setiap nyanyian, akan ada lebih banyak bunga berwarna dingin dan lebih sedikit bunga berwarna hangat. Siapapun yang melewati rangkaian bunga berwarna dingin, baik di langit maupun di bawah tanah, akan diserang. Setiap kali Taman Neraka dibuka, itu setara dengan 7 hari di luar. Berapa kali lagu itu dimainkan tidak pasti, tetapi ketika semua bunga di seluruh ruang menjadi dingin, maka Taman Neraka akan ditutup dan tidak ada yang bisa keluar. Hanya setengah dari semua pendatang yang bisa keluar, artinya, jika lebih dari setengah orang mencapai pintu keluar, maka beberapa dari mereka harus dibunuh untuk mengurangi jumlah orang menjadi kurang dari setengahnya sebelum mereka dapat keluar dari pintu keluar dengan lancar, dan orang mati akan berubah menjadi Taman Neraka Nutrisi. Dikatakan bahwa untuk mempertahankan ruang ini dan membuatnya selalu ada, Kolosseum akan memilih untuk membiarkan pertempuran tim terjadi di sini. Mereka baru saja masuk saat ini, dan ketika mereka berada di udara, Tang San telah mengamati bahwa bunga berwarna hangat mungkin menempati 2/3 dari semua bunga di bidang penglihatan mereka. Dengan kata lain, saat ini, ruang hidup adalah yang terbesar. Tang San tidak bertindak terburu-buru, bahkan sebelum nyanyian itu terdengar untuk pertama kalinya, mereka tidak tahu arah pintu keluar, atau arah mana yang harus dituju. Dubai telah mengeluarkan 2 Divine Suge Crossbows dan memegangnya di tangannya. Ini adalah senjatanya. Tang San dengan lembut menyentuh cabang bunga merah muda di depannya, menutup matanya, dan merasakannya diam-diam. Hal pertama yang dia rasakan adalah kehangatan, dan nafas dari bunga ini terasa hangat. Kehangatan yang samar membuat orang merasa nyaman secara fisik dan mental, dan bahkan ingin tidur di sini, atau bahkan tinggal di sini selamanya. Pada saat yang sama, dia juga merasakan kebaikan yang disampaikan kepadanya oleh bunga-bunga hangat di sekitarnya. Bunga-bunga ini tampaknya mengandung energi yang sangat aneh, tetapi energi ini bukan dari atribut tanaman, tetapi keberadaan yang sangat aneh yang bahkan tidak bisa diceritakan oleh Tang San. Tidak hanya makna ruang dan waktu yang mendalam, tetapi juga beberapa hal yang tidak jelas dan tidak jelas. Tang San menurunkan tubuhnya untuk mengamati tanah. Tanahnya seperti lumpur, segelap langit, Tang San menyentuhnya dengan ringan, dan tiba-tiba menarik telapak tangannya seperti terkena sengatan listrik. Karena ketika dia menyentuhnya, dia merasakan pikiran jahat yang mengerikan datang dari tanah, seperti pusaran air, seolah-olah dia akan menelan keinginan spiritualnya. Anehnya, tidak ada perasaan seperti itu ketika kaki bersepatu menginjaknya. Ia juga merasakan adanya interaksi energi yang aneh antara tanah dan bunga-bunga ini, seolah-olah bunga tersebut melepaskan energi positif untuk melawan pikiran jahat yang ada di dalam tanah. Mengenai Taman Neraka, Tang San baru saja mendapatkan informasi yang muncul di benaknya dari suziran, selain itu, tidak ada yang lain. Bahkan monster kuat dan monster yang meninggalkan Taman Neraka hidup-hidup tidak bisa mendapatkan banyak informasi dari sini, atau mereka sama sekali tidak mengerti keberadaan seperti apa tempat ini. Dubai memegang Suge God Crossbow di kedua tangannya, dan berkata sambil tersenyum, tempat seperti ini tergantung pada kemampuanku. Aku membuka mata rubah dan membimbing semua orang maju dengan kekuatan keberuntungan, kita harus menjadi yang pertama temukan jalan keluarnya. Tim yang tertinggal,
lalu bersihkan mereka yang terlambat, sempurna. Saat dia mengatakan itu, cahaya putih sudah muncul di matanya, dan di atas kepalanya, cahaya dan bayangan rubah langit berekor 3 perlahan muncul. Apa yang dia katakan secara alami masuk akal. Ke arah mana harus pergi? Apa yang bisa lebih baik daripada bimbingan keberuntungan? Selain itu, kekuatan keberuntungan dapat menyebabkan mereka melewati bunga-bunga hangat, bukan karena suara nyanyian menjadi dingin. Hanya Tang San yang sedikit mengernyit, tapi dia tidak menghentikan Dubai, hanya menatapnya dengan mata menyala. Saat rubah langit berekor 3 berangsur-angsur terbentuk, tiba-tiba, pupil Tang San tiba-tiba menyusut. Cahaya dan bayangan rubah langit berekor 3 yang baru saja muncul di atas kepala Dubai berubah dari putih menjadi hitam pada saat akan terbentuk. Segera setelah itu, pemandangan aneh muncul. Bunga-bunga di sekitar mereka yang awalnya berwarna hangat berubah menjadi warna dingin hampir seketika. Aura dingin menyelimuti seluruh tim Shrek hampir seketika. Karena semua orang memperhatikan Dubai, semua orang memperhatikan ketika rubah langit berekor 3 berubah warna. Setelah begitu banyak pertempuran, semua orang memiliki pemahaman diam-diam tertentu, dan Guli merilis perubahan waktunya sendiri hampir seketika, membuat waktu di sekitarnya membeku. Rubah langit berekor 3 di atas kepala Dubai berhenti sejenak saat berubah dari putih menjadi hitam. Jinpeng Cheng Zicheng berubah menjadi sayap dan menamparkan punggung Dubai secara langsung. Mata Tang San bersinar dengan cahaya ungu kemasan. Kejutan mental menimpa Dubai, Wu Bingji dengan cepat memadatkan beberapa perisai es untuk menjaga sekelilingnya. Dubai mendengus, pelepasan transformasi Tianhu akhirnya terputus, cahaya dan bayangan dari Tianhu berekor 3 menghilang, dan bunga-bunga di sekitarnya berhenti berubah menjadi warna dingin, dan kembali ke warna hangat. Semua ini terjadi sangat cepat, jika semua orang mengambil sedikit lebih lambat, aku khawatir warna bunga-bunga itu akan sepenuhnya berubah. Dubai hampir jatuh ke tanah dengan ditampar oleh Cheng Zicheng, dan hanya mendapatkan kembali posisinya dengan bantuan Tang San, tetapi di bawah pengaruh kejutan mental, otaknya kesemutan, dia berseru dengan getir, apa yang kamu lakukan? Petik 2. Tang San mendukungnya untuk berdiri teguh, jangan gunakan transformasi rubah surgawi, itu tidak benar. Hah? Dubai menatapnya kosong, menyesuaikan kekuatan mentalnya. Tang San mengerutkan kening, saat kamu melemparkan transformasi rubah surgawi barusan, itu bukan keberuntungan, itu nasib buruk. Ah! Dubai menatapnya tercengang, alisnya berkerut, memikirkan proses casting barusan. Setelah beberapa hari berlatih di Gunung Tianhu, dia jelas merasa bahwa kendalinya atas keberuntungan telah meningkat banyak, dan garis keturunannya tampaknya telah sedikit dimurnikan. Bagaimana ini bisa terjadi? Gumam Dubai. Bagaimana perasaanmu ketika kamu melemparkan transformasi rubah surgawi barusan? Tanya Tang San. Dubai menggelengkan kepalanya dengan bingung, dan berkata, aku tidak tahu. Tampaknya agak aneh. Tampaknya ada kekuatan yang menyerap kekuatanku, dan kemudian aku merasa sedikit kesal. Tang San berkata dengan sungguh-sungguh, kamu jangan menggunakan transformasi rubah surgawi. Semuanya, jangan bertindak gegabah, tunggu saja lagu pertama berbunyi. Aku akan pergi melihatnya. Mengatakan itu, dia mencari arah dan memeriksa ke arah tepi bunga berwarna hangat ini. Taman neraka sangat misterius, dan dia harus menemukan perbedaan nyata antara bunga berwarna hangat dan bunga berwarna dingin. Situasi yang dihadapi Dubai barusan sangat istimewa, tetapi semua orang menggunakan kekuatan darah, hanya transformasi rubah surgawinya yang mengalami perubahan besar, dan transformasi Dewa Iblis semua orang normal. Dengan kata lain, perubahan Tianhu terpengaruh di sini. Apa yang dapat mempengaruhi keberuntungan udara, secara logis hanya keberuntungan udara yang benar. Menggunakan perlindungan tubuh geng emas Liger, Tang San dengan hati-hati berjalan ke tempat bunga berwarna hangat dan bunga berwarna dingin bertemu, yang sudah ratusan meter dari sahabat. Bunga kedua warna tersebut dilihat dari udara, dan sebarannya tidak beraturan dan tidak rata. Seharusnya tidak mempengaruhi mitra di sini. Mata Tang San menyipit saat dia melangkah ke rangkaian bunga berwarna dingin di depannya. Rasa dingin yang kurasakan di depan mataku menyebar hampir seketika. Segera setelah itu, Tang San jelas merasakan isapan yang sangat kuat datang dari hatinya. Gravitasi tiba-tiba meningkat pesat, membuatnya merasa tidak nyaman untuk bergerak. Tidak hanya itu, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan darah dan nafas kehidupan di tubuhnya mulai terkuras dengan cepat. Kontrol Tang San atas dirinya hampir tak tertandingi di bawah tingkat dewa, tetapi meskipun demikian, dia tidak bisa menghentikan aura kehidupan di tubuhnya mengalir keluar. Tidak hanya itu, bunga-bunga berwarna sejuk di sekitar mereka tumbuh liar hampir seketika, seolah-olah dipelihara oleh nafas hidupnya. Setelah bunga-bunga yang sangat indah tumbuh, mereka langsung menunjukkan pemandangan yang tenang. Di atas fondasi, duri menonjol, beberapa bunga besar meledak, setiap kelopak berubah menjadi bilah tajam dan bergegas menuju Tang San. Beberapa bunga tiba-tiba tumbuh lebih besar, dan benar-benar membuka kelopaknya, yang semuanya berduri seperti gigi tajam, langsung menuju Tang San untuk menggerogoti mereka. Terlebih lagi, tanaman merambat di tanah dengan cepat terjerat, dan berbagai serangan menghantamnya.
Tang San mendengus dingin, geng emas Liger meroket, langsung membentuk lapisan kepompong cahaya putih di sekitar tubuhnya. Cahaya putih yang bersentuhan dengan serangan yang diluncurkan oleh bunga berwarna dingin ini mengubahnya menjadi bubuk. Pada saat yang sama, Tang San menggunakan karakteristik geng emas Liger untuk mencoba melahap bunga berwarna dingin ini untuk sementara mendapatkan karakteristik pihak lain. Tapi dia hampir menghentikan tindakannya di saat berikutnya, karena ketika geng emas Liger menghancurkan bunga-bunga besar ini dan melahap energi mereka, seluruh tubuh Tang San langsung dingin, seolah-olah sesuatu yang sangat buruk akan terjadi padanya seperti itu terjadi. Keberuntungan. Tang San segera memiliki penilaian. Orang lain mungkin tidak memiliki pemahaman yang jelas, tetapi dia juga memiliki kemampuan rubah langit. Persepsi keberuntungannya sangat tajam, jadi dia langsung mengerti apa yang terjadi padanya. Cahaya dan bayangan liger putih besar muncul dari belakang Tang San, membuka mulutnya yang berdarah, dan mengeluarkan raungan marah. Segera, semua jenis bunga berwarna dingin dalam radius puluhan meter hancur, membuatnya kosong. Tang San dengan cepat mundur dalam jangkauan bunga berwarna hangat. Dalam proses mundur, dia secara paksa menggunakan geng emas liger untuk membantunya menahan gaya isap di bawah kakinya, tetapi itu masih jauh lebih lambat dari biasanya. Untungnya, dia hanya berada di tepi area yang ditutupi oleh bunga berwarna dingin, jadi dia bisa dengan cepat kembali ke barisan bunga berwarna hangat. Perasaan itu barusan. Tang San mengerutkan kening, seolah-olah dia telah menangkap sesuatu. Serangan taman neraka ini tampaknya terkait dengan malapetaka. Ketika Dubai menggunakan transformasi rubah surgawi, keberuntungan akan berubah menjadi nasib buruk, dan serangan bunga berwarna dingin juga membawa nasib buruk. Pada saat ini, di daerah bunga berwarna dingin yang telah dia hancurkan sebelumnya, rimpang tumbuh dengan cepat dari tanah, dan segera berubah menjadi bunga berwarna dingin yang subur, bersinar dengan kecemerlangan dingin. Menerapkan keberuntungan akan menyebabkan nasib buruk, dan bahkan bunga berwarna hangat akan berubah menjadi warna dingin dan menyerang. Lantas, bagaimana jika yang terkena langsung adalah nasib buruk? Apa yang akan terjadi? Hati Tang San sedikit bergerak, karena yang disebut master seni itu berani, dia sendiri memiliki kesadaran spiritual yang tersembunyi di lautan roh, dan dia masih memiliki kepercayaan diri. Saat ini, dia diam-diam memobilisasi kemampuan transformasi Tianhu, di bawah kendali yang tepat dari Lingqi Tianyan. Lingkaran cahaya gelap dengan cepat muncul di sekitar tubuhnya, menutupi dirinya sendiri. Malapetaka pelepasan diri bersifat eksternal, tidak ditujukan terhadap diri sendiri. Nasib buruk yang disebabkan oleh transformasi rubah surgawi terakumulasi ketika keberuntungan terus-menerus dilepaskan, dan itu perlu dilepaskan dalam jangka waktu tertentu untuk menetralkan keberuntungan. Tang San secara alami juga mengumpulkannya. Dan tepat ketika Tang San mengambil inisiatif untuk melepaskan nasib buruk, dalam sekejap, tubuhnya tiba-tiba bergetar, karena dia terpana menemukan bahwa bunga-bunga berwarna hangat di sekitarnya sama seperti ketika Dubai melepaskan keberuntungan sebelumnya, dengan gila menuju arah berwarna dingin. Tetapi yang lebih aneh adalah perubahan persepsi kekuatan mentalnya. Tang San hanya merasa bahwa jangkauan persepsi kekuatan mentalnya tiba-tiba meluas. Dalam persepsinya, tampaknya ada banyak pikiran jahat dan nasib buruk menyelimuti segala sesuatu di sekitarnya, dan dengan pelepasan nasib buruknya, persepsinya dengan cepat menyebar di area yang luas ini, dan dia bahkan merasakan sebuah tim sekitar beberapa kilometer jauhnya dari mereka, beristirahat di antara bunga-bunga berwarna hangat. Pikiran jahat yang tak berujung tampaknya memenuhi seluruh ruang dalam riak, dan riak ini mengalir secara seragam ke satu arah. Garis bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe dan like terlebih dahulu. Terima kasih.